Meskipun banyak orang mungkin berpikir tentang bakteri ketika mendengar istilah mikroba, masih banyak organisme mikroskopis lainnya. Banyak di antaranya yang bersifat eukariotik, yakni memiliki sel seperti sel kita, dengan inti yang terikat membran, berbeda dengan bakteri yang mirip prokariotik. Beberapa di antaranya menyebabkan penyakit, sebagian besar hanya ada sebagai bagian dari jaring makanan yang luas dan memiliki kepentingan dan kepentingan ekologisnya sendiri. Banyak yang dianggap sebagai protozoa, artinya mereka memiliki ciri-ciri mirip binatang dan pernah dianggap sebagai nenek moyang hewan modern. Makhluk kecil ini biasanya dipelajari di sekolah dan sering terlihat berenang di setetes air melalui mikroskop. Berikut ini adalah daftar beberapa mikroba protozoa dan alga yang umum kita temui di dunia. Paramecia. Paramecium merupakan genus protozoa non-parasit terkenal yang dapat dibudidayakan dengan mudah di laboratorium. Mereka biasanya berbentuk oval dengan ujung membulat atau runcing, dan seluruhnya ditutupi dengan filamen mirip rambut halus yang disebut silia. Silia berdetak secara berirama untuk mendorong mereka mengelilingi lingkungan berair, dan juga berfungsi untuk mengarahkan bakteri, dan partikel makanan lainnya ke dalam mulut mereka. Tidak seperti banyak sel eukariotik lainnya, Paramecia memiliki dua jenis inti elipsoidal besar, yang disebut makronukleus, dan setidaknya satu inti kecil yang disebut mikronukleus. Beberapa spesies hidup bersimbiosis dengan ganggang hijau tertentu, dan sebagian besar merupakan makanan penting bagi organisme yang lebih besar, termasuk larva ikan. Amuba. Amuba, terutama dikenali dari metode pergerakannya yang tidak biasa. Organisme bersel tunggal ini, dapat meregangkan membran selnya dalam perluasan sementara yang disebut pseudopodia, atau kaki palsu, dan kemudian menggeser sisa isi selnya ke dalam kaki tersebut untuk meluncur ke lokasinya. Jenis gerakan ini, yang disebut gerakan amuboid, dianggap sebagai bentuk penggerak hewan yang paling primitif. Beberapa spesies amuba bersifat parasit, dan menyebabkan penyakit seperti disentri amuba pada manusia. Satu spesies, Naegleria fowleri, adalah pemakan otak terkenal, yang dapat menyebabkan kematian jika memasuki tubuh manusia melalui hidung. Euglena. Euglena adalah genus dengan lebih dari 1000 spesies yang ditemukan di seluruh dunia. Banyak di antaranya umumnya dipelajari di kelas biologi. Mikroba ini memiliki flagel tunggal berbentuk cambuk, yang bergerak seperti baling-baling untuk menggerakkan mereka ke seluruh lingkungan berair. Euglena tidak biasa karena mereka berfotosintesis seperti tumbuhan, tetapi juga dapat memakan organisme lain. Mereka mampu menyerap makanan, biasanya bakteri, langsung melalui permukaan sel melalui proses yang dikenal sebagai fagositosis, di mana membran sel menjebak partikel makanan dalam kantong khusus vakuola untuk pencernaan. Meskipun berukuran mikroskopis, mereka dapat berkumpul dalam jumlah yang cukup untuk menyebabkan mekarnya air, yang membuat air tawar menjadi hijau atau merah tergantung spesiesnya, dan dapat merugikan satwa liar. Diatom. Ada sekitar 16.000 spesies diatom yang ditemukan di seluruh perairan bumi. Sebagai penghasil oksigen utama, dan makanan bagi banyak organisme air, diatom adalah salah satu organisme laut mikroskopis yang paling penting dan produktif di planet ini. Diatom dianggap alga, dan dapat berkolonial atau hidup sebagai sel tunggal. Mereka dicirikan oleh cangkang rumitnya yang indah, yang terbuat dari silika, dan dapat bertahan ketika organisme tersebut mati. Bahkan, ada seniman yang dengan sabar menggunakan mikroskop dan jarum untuk menyusun diatom menjadi mosaik mikroskopis kompleks, yang menyerupai kaca berwarna. Organisme pasif ini tidak mempunyai alat gerak dan tidak bergerak sendiri. Volvox. Volvox
adalah genus dari sekitar 20 spesies ganggang hijau air tawar yang ditemukan hampir di seluruh dunia. Berbeda dengan mikroba lain dalam daftar ini, Volvox secara eksklusif berkolonisasi dan membentuk koloni bola berongga yang terdiri dari 500 hingga 60.000 sel. Beberapa koloni besar hanya terlihat dengan mata telanjang, namun banyak pula yang berukuran mikroskopis. Menariknya, berbagai sel dalam koloni memiliki tujuan berbeda. Beberapa dilengkapi dengan flagela, dan bekerja sama dengan sel berflagel lainnya untuk menggerakkan koloni. Sel dengan bintik mata umumnya ditempatkan bersama, untuk membantu mengarahkan koloni ke arah cahaya untuk fotosintesis. Koordinasi dan pengorganisasian seperti ini sangat tidak biasa pada alga kolonial, dan para ilmuwan yakin, struktur ini penting dalam memahami bagaimana hewan berevolusi dari mikroorganisme.